mau ditayangkan di YouTube monggo, kalau nggak mau ya sampean matikan aja langsung, no problem. Gimana ya? Sampean pikirkan dulu. Dan kalau masuk ke YouTube saya minta jangan ada nama yang sampean sebutkan, jangan identitas atau nama A, nama B, nama C atau apapun institusinya. Kalau nama pribadi juga jangan. Jangan, nama sampean lebih baik juga jangan. Sampean cerita aja apa yang ingin sampean tanyakan. Nomor saya muncul nggak, Pak? Ya enggak, no. Ya enggak. Data pribadi itu enggak, cuman suara. Cuman suara dan perbincangan kita saja yang kita naikkan. Mau bahasa Indonesia atau kromo Inggil? Saya bahasa Inggris aja, Mbak, gimana? Bahasa kromo Inggil? Bahasa Inggris aja gimana, Mbak? Bahasa Indonesia aja. Jangan bahasa Inggris lah. Bahasa Indonesia lah. Kan kita orang Indonesia. Gimana, Mbak? Oke. Assalamualaikum ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya kepengen proses ke Hongkong lagi. Iya. Halo? Namun ingin saya pertanyakan adalah nama saya yang di KTP Hongkong dengan KTP Indo tuh berbeda. Serta tahun kelahirannya saya itu berbeda. Di KTP Hongkong 78, di KTP Indo 79. Yang saya tanyakan adalah gimana itu Pak, menurut Bapak apakah jadi kendala atau bagaimana Pak? Terima kasih atas jawabannya. Cuman itu aja? Iya Pak. Oh, simpel sekali jawabannya. Kalau cuman itu aja pertanyaannya. Tak kirain pertanyaan yang berat. Bagaimana Pak kalau Bapak diselingkuhin? Nah kayak gitu kan jadinya saya agak mikir gitu. Tapi kalau cuman itu aja ya sederhana. Jadi gini Mbak ya, saya boleh cerita. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau datang ke tempat kami itu tidak ada masalah. KTP kita yang kita anut, yang jadi panutan adalah KTP-nya Hongkong. Sekali lagi, data yang di Hongkong yang kita bikin panutan. Karena kalau kita bikin panutan data Indonesia, begitu sampean masuk ke Hongkong, di Hongkong sampean kena masalah data ganda. Jadi makanya yang kita bikin panutan adalah data sampean yang waktu pertama kali masuk Hongkong. Yang mana data sampean di Hongkong. Nah, di Indonesianya sekali lagi saya nggak akan bicarakan ya. Indonesia sampean tahu sendiri apa yang nggak bisa diatur, apa yang nggak bisa ditata, ya. Dan kebetulan kami bisa. Kalau cuman menata itu aja kami nggak ada masalah. Cuman sekali lagi teman-teman itu mau proses, selalu yang dipikirkan kan adalah potongan, ya, besar dan kecilnya potongan. Padahal sudah jelas-jelas data itu tidak sama. Bisa dipahami nggak? Jadi ketika data tidak sama kemudian disampaikan ada nilai tambahan di dalam potongannya tadi, ya kita harusnya legowo dong. Karena data kita kan tidak sama. Kita kan mau samakan. Otomatis sampean berangkat ke Hong Kong itu butuh data dari Indonesia, butuh juga data yang di Hong Kong. Kan seperti itu ceritanya. Dan itu bisa kita maksudnya kita akan bantu. Cuman sampeannya juga harus mengerti dan memahami. Ya kan? Indonesia itu kan seperti apa kan nggak perlu saya bicarakan panjang lebar kan? Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, maaf Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang tadi. Selanjutnya saya mau tanya Pak, mohon maaf ini ya. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak usah banyak maaf. Sampean itu tidak salah. Sampean tidak sedang disidang seperti kasus FS yang menembak polisi itu, sampean nggak disidang.
Apa lucu ini? Loh iyalah, masa saya masuk konten kok serius marah-marah kan ya, nama baik saya jatuh. Gimana? Mohon maaf Bang ya Pak, kalau itu perbedaan antara nama itu kan udah masalahnya tetap di perbedaan antara nama Indo dan nama Hong Kong, tapi yang jadi pedoman kan tetap Hong Kong. KTP Hong Kong ya Pak ya. Siap. Itu yang saya pertanyakan adalah potongannya berapa itu Pak? Nah, kalau sampean sudah bertanya merasuk ke dalam potongan, setelah sampean kirim data baru kita bisa tahu. Oh gitu ya Pak. Ya. Karena kan ini cuma ngomong-ngomongan. Betul. Ini cuma ngomong-ngomongan. Jadi kalau standar pemerintah itu 1.600 kali 6 bulan. Itu dengan dokumen lengkap, komplit. Iya kan? Itu kalau yang pakai potongan ya kan. Kan ada juga PT itu yang nggak kena potongan. Nah, kalau yang PT nggak kena potongan, kalau data selisih atau miss atau bleset itu mesti disuruh ngurus dewe. Dan pada saat ngurus dewe itu kan repotnya setengah mati. Tapi kalau pakai ke PT kan ya tahu sendiri kan, kita tinggal masalah. Nah, jadi kalau Mbak sampean yang ditanyakan adalah masalah potongan, nanti pihak bagian yang membio data atau PT-nya yang akan menyampaikan ke saya, karena ini sekali lagi sudah di luar ranah saya dalam menyebutkan angka-angka. Bisa dipahami nggak? Yang penting kan nanti kalau disebutin sampean ya sudah, kalau seandainya sampean terima ya silakan dilanjut, kalau sampean nggak terima sampean bisa batal, karena kami tidak menahan dokumen, karena proses di tempat kami hanya foto KTP Indo dan KTP Hong Kong, selesai. Kita nggak menahan apapun. Kita nahan ketika sampean sudah dapat majikan interview, karena rata-rata anak-anak kadang-kadang sudah interview kabur, kan itu repot. Atau bahkan yang saya alami, saya ngasih data ke PT sampai 45 anak yang ternyata benar-benar proses cuma 5, cuma 6, cuma 7. Berarti yang sisa-sisanya kan hanya sekedar ngasal aja. Tapi apakah saya menyalahkan mereka? Ya tidak, itu pilihan mereka, nggak ada masalah. Jelas ngomong sama saya kan enak. Terus maaf Pak, jadi banyak tanya, mohon maaf ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masuk konten Mbak. Kalau nggak masuk konten kan susah saya. Kalau masuk konten kan enak. Iya, dokumennya yang dibutuhkan apa aja Pak? Ya biasa. Ini udah lama sih. Biasa kayak proses sampean dulu ya, KTP, KK, ijazah, buku nikah atau akte lahir, itu pilih salah satu. Yang penting KTP sama KK. Sama surat izin wali. Kalau sampean punya suami ya suami, kalau nggak punya suami janda ya boleh ditandatangani sendiri atau orang tuanya. Pokoknya ada pihak keluarga yang mengetahui sampean berangkat. Izin suami Pak paling saya. Ya boleh. Nah, orang tua udah nggak ada sih. Siap. Ada lagi yang bisa saya bantu lagi Mbak? Pertanyaan? Sebetulnya kepengen tanya, nanti kalau seandainya ya, saya kan udah terlanjur betah di daerah Cinuan. Seandainya saya minta Pak, saya carikan majikannya di daerah Cinuan ya Pak, gitu, apa boleh Pak? Ya silahkan. Cuman ketika prosesnya lama ya sampean jangan komplain. Gitu ya? Ya dong. Jadi kan gini, sampean berhak memilih, iya kan? Sampean boleh memilih, sampean juga boleh menolak. Tapi kalau prosesnya lama ya harus sabar. Iya. Kan kadang-kadang anak-anak itu kadangnya mau enak, mau cepat, mau murah, mau segera. Dan di dunia prinsip itu tidak bisa, gitu. Selalu no free lunch in this world. Artinya kayak gitu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Iya. Tapi kalau saya banyak gratisan sih Mbak. Gimana? Iya. Oh, PT-nya PT apa Pak? Saya tidak bisa sampaikan, tapi PT kami ada di Bekasi. Kami akan sampaikan ketika sampean kirim data. Iya. Karena saya nggak apa-apa. Kenapa? Ya, silakan Mbak. Kenapa? Ya, sampean apa? Ya silakan. Mohon maaf, Bapak aja dulu yang gitu. Ya, karena kalau saya ibaratnya sampean tak kasih ke PT-nya, besok sampean sudah nggak nyari saya dan saya tidak dianggap bekerja. Oh iya. Kan saya posisinya di Hong Kong. Makanya kenapa biar saya dianggap bekerja, saya kontenin. Betul. Ya, ketika saya kontenin kan saya ada bukti.
kamu nggak kerja ya, kamu nggak cari anak ya, kamu nggak gini ya, kamu nggak kayak gitu ibaratnya. Ya tonton aja konten saya, biar saya nggak capek-capek jelasin sama bos saya, kan simple. Iya. Oke lah Pak. Siap? Insya Allah ya Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kan istirahat di rumah udah 5 tahun Pak. Itu nggak jadi masalah Pak? Ya nggak ada masalah Bu. Ya intinya gini loh, masalah dan tidak tergantung sampean. Dapat berangkat dan tidak tergantung rezekinya sampean. Karena sekali lagi, majikan itu kalau ada yang interest sama sampean, ya pastinya akan ditelepon. Tapi kalau nggak interest ya sudah, nunggu aja dengan sabar. Kan ceritanya seperti itu. Karena sekali lagi proses ini, kata-kata saya tidak harus 100% benar dan dipercayai, ya kan? Tetapi saya memberikan gambaran. Gambaran itu diterima dan tidak, cocok dan tidak, itu kan persepsi pribadi masing-masing. Gitu ceritanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Saya mau ini kasih tahu pengalaman saya Pak. Oh, sampean mau curhat malahan? Pengalaman saya di nggak usah. Nanti pengalaman sampean akan diceritakan ke bagian biodata, karena ini bagiannya sendiri-sendiri. Saya bagiannya hanya menjelaskan di awal, penggambaran saja. Proses selanjutnya adalah di dalam, yang bagian biodata. Siap. Terima kasih atas sarannya. Gitu aja. Atas pengetahuannya ya Pak ya, karena saya kurang paham jadi saya apa-apa. Bapak ya Pak ya. Yang penting tonton konten saya ya. Pasti ada suara sampai nanti. Oke, Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Terima kasih Mbak ya. Yo, Bapak. Waalaikumsalam.